Halo, assalamualaikum sobat cuan dari saham ID. Apa kabar nih lo hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, sehat badannya juga sehat dompetnya. Jadi by the way, di dalam video ini kita bakal ngebedah dan memprediksi pergerakan harga saham dari PGAS ke depannya ya. Selama ya di ujung bulan Juni 2025 sampai akhir tahun 2025. Dan by the way, di dalam video ini kita bakalan buka-bukaan, kupas tuntas gimana kinerja ke depannya biar teman-teman nggak mengalami loss ya. Bakal tahu kinerja keuangan dan fundamental dari PGAS sendiri ya. Biar kalian tahu kapan di saatnya kalian masuk. Biar apa? Biar kita semuanya di sini melek finansial, ngerti saham, dan ingat, kalau investasi jangan mau rugi. Kalau rugi ngapain investasi, ya kan? Tujuan kita investasi itu adalah bebas finansial di masa depan. Jadi buat teman-teman wajib subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kita bisa belajar bersama mengenali sebuah saham-saham yang bisa memberikan kita profit, keuntungan di masa depan, bisa bebas finansial. Jadi by the way yang belum subscribe, buruan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke berbagai sosial mediamu biar teman-teman lo di luaran sana pada kenal sama channel ini dan mereka pada ngerti nih bahwa daripada cuan dianggurin, disimpan di bawah kasur, ntar dimakan rayap. Nah, mulai melek finansial dari sekarang ya. Bahwa investasi itu penting banget kalau kamu ngerti strateginya. Biar kalian jadi smart people, langsung ikuti channel ini. Dan pokoknya jangan sampai kelewatan video-video terbaru dari channel ini. Karena di setiap video di channel ini, gue bakal selalu melakukan analisa dan prediksi terhadap saham-saham. Salah satunya adalah saham blue chip ya, yang memiliki kinerja baik. Biar kalian tahu kapan saatnya masuk, biar enggak mengalami kerugian. Jadi, kita bakalan langsung aja to the point ya. Kita bakal bedah saham dari PGAS. Simak dan stay tune, kita mulai prediksi dan analisanya sekarang. Yo, let's go! Yay geng, dan di sini kita sudah berada di dalam grafik dari PGAS ya, sebuah saham perusahaan gas negara TBK yang bergerak di bidang minyak, gas, dan batu bara atau biasa lebih kita kenal dengan sektor energi. Di pergerakan terakhir tanggal 26 Juni 2025 ini PGAS meningkat naik, memiliki kinerja positif, meningkat tipis ya. Di surplus 1,31% atau naik Rp20 per lembar sahamnya, ditutup di level Rp1.550 per lembar sahamnya. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas bongkar habis-habisan gimana sih pergerakan dari PGAS ke depannya. Apakah bakal mengalami kinerja yang positif ataukah malah melorot? Nah, di sini gua udah buatin prediksi dan analisanya. Jadi buat teman-teman yang pengen sukses di finansial, melek finansial, dan selalu mendapatkan profit di segala kondisi, di sini lo wajib nyimak, nonton video ini dari awal sampai habis ya. Untuk PGAS sendiri secara year to date di sini mengalami penurunan ya kinerjanya, yaitu minus 2,52%. Jadi secara 1 years, kalau secara tahunan di sini dia masih mengalami surplus tipis ya, cuman Rp5 per lembar saham atau naik tipis 0,32%. Jadi yuk langsung aja kita mulai analisa ke depannya selama bulan Juni dan akhir tahun 2025. Kinerjanya gimana? Lo wajib nonton video ini dari awal sampai habis biar lo tahu dan paham gitu loh. Yay, simak dan stay tune. Analisa dan prediksinya kita mulai dari sekarang. Yo, let's go. Yoi geng, dan di sini kita bakalan mulai menganalisa dan memprediksi ya dari pergerakan harga saham dari PGAS ke depannya selama bulan Juni sampai akhir tahun 2025.
Untuk mulai menganalisanya, kita bakalan mulai dari laporan keuangan kuartal pertama 2025. Ini interim per 31 Maret 2025. Jadi untuk laporan keuangan kuartal kedua belum rilis, mungkin rilis di bulan Juli ataupun bulan Agustus ya. Ya geng, dikutip dari laporan keuangan konsolidasian interim PGAS. Pendapatannya 1072 juta US atau setara dengan 1,07 miliar US dollar. Ini naik dari 935,7 juta dolar di kuartal pertama 2024. Untuk laba konsolidasian sebelum pajak di sini 105,4 juta US dollar, itu turun drastis dari 185 juta US di periode sama tahun lalu. The next, dan di sini untuk laba bersih di area 90,2 juta US itu turun dari 145,4 juta US, penurunan sekitar minus 38% secara years on years. Untuk laba per saham atau basic di sini 0,003 US di kuartal pertama 2025, turun dari 0,005 US di kuartal pertama 2024. Yo, berdasarkan data-data yang ada yang terbaru ini, kita bakal menganalisa dan memprediksi ya. Jadi kesimpulannya, meskipun pendapatan tumbuh surplus 15% secara years on years, itu sebetulnya laba bersih turun signifikan akibat beban operasional, bunga, dan pajak yang meningkat. Dan untuk kinerja saham dan kepemilikan ya, harga saham PGAS akhir ini maksud gua 26 Juni 2025 ya, karena tanggal 27 Juni 2025 saham ditutup. Jadi di sini PGAS akhir 26 Juni 2025 itu ditutup di harga Rp1.550 per lembar saham. Itu naik atau surplus 1,31% dibanding sebelumnya di Rp1.530 per lembar sahamnya. Untuk volume perdagangan terbarunya tinggi ya, ini mencerminkan minat investor aktif. Untuk kepemilikan retail ini menurun drastis dari 11,9% Mei 2024 ke 2,06% di Mei 2025. Untuk investor institusi dan asing ini meningkat signifikan ya untuk saham dari PGAS sendiri ya. Dan untuk ringkasan final ya, di kuartal pertama 2025 itu pendapatan naik tapi laba merosot di area 38%. Untuk laba bersih itu sekitar 90 juta US ya. Dan untuk harga saham stabil di sekitar 1.550 sampai 1.615 dan volume perdagangan yang tinggi. Untuk kepemilikan investor institusional dan asing itu meningkat tajam ya. Untuk PGAS sendiri, investor retail turun drastis ya, ada minus, ada surplusnya juga, asing meningkat tapi retail lokal turun. Untuk dividen final 2024 itu disetujui ya kemarin di Rp182,58 per lembar saham, itu come date-nya jatuh di 11 Juni 2025. Ya geng, dan untuk analisa fundamental secara ringkas, di sini untuk analisa positif ya, pendapatan kuartal pertama 2025 itu naik surplus 15% secara years on years. Ini sinyal permintaan gas itu tetap kuat ya berarti. Next, di sini untuk dividen 2025 itu sebesar Rp182,58 per lembar saham. Ini dividen yield 11-12% itu disambut baik oleh pasar ya. Ini yang menyebabkan kinerja dari PGAS itu meningkat. Untuk sektor energi dan gas itu masih menjadi bagian penting dalam transisi energi nasional.
Dan untuk analisa negatifnya itu laba bersih kuartal pertama 2025 itu turun tajam 38% secara years on years. Ini berarti profitabilitasnya menurun. Untuk beban operasional dan bunga meningkat tajam. Ini mempersempit margin usaha. Dan risiko makroekonomi itu menyebabkan pelemahan rupiah dan potensi kenaikan suku bunga global bisa menekan kinerja sektor gas. Dan untuk analisa teknikal ringkas di sini support kuat di area atau di harga 1450 sampai 1480 rupiah per lembar saham. Untuk resistance kuat di sini di harga 1600 sampai 1650 rupiah per lembar saham. Jika PGAS mampu breakout di atas 1650 maka peluang menuju 1800 itu cukup terbuka dalam jangka menengah. Dan prediksi pergerakan hingga Desember 2025 di sini udah gue buatin, tapi ini bukan merupakan rekomendasi. Ini hanya analisa pribadi dan prediksi pribadi ya, untuk bahan acuan dan bahan pertimbangan teman-teman. Tapi diperlukan kajian ulang dan kajian lebih mendalam. Ya guys, kita mulai prediksi pergerakan hingga Desember 2025 nanti ya. Di sini gue udah petak-petakin dari bulan ke bulan ya. Dari bulan Juli sampai Agustus itu prediksi rank harga diperkirakan di 1480 sampai 1600 rupiah per lembar saham. Untuk keterangannya penyebabnya apa? Ini karena konsolidasi jelang rilis laporan kuartal kedua 2025. Untuk September dan Oktober di sini prediksi rank harga di area 1600 sampai 1700-an. Itu penyebabnya apa? Ini potensi naik jika laba kuartal kedua membaik atau stabil. Dan pada bulan November sampai Desember 2025 ini prediksi rank harga di area 1650 sampai 1800 rupiah per lembar saham. Ini terjadi bisa menguat menjelang window dressing akhir tahun. Ya geng, dan risiko yang perlu diwaspadai ya. Ini wajib diperhatikan ya untuk risiko ini karena ini penting banget ya. Kinerja kuartal kedua dan kuartal ketiga menurun. Ini jikalau kinerja kuartal kedua dan kuartal ketiga menurun, itu harga bisa terkoreksi ke area support di area 1400 rupiah per lembar saham. Untuk fluktuasi harga gas dunia atau biaya distribusi. Dan yang ketiga adalah volatilitas sentimen investor asing terutama jika net sell besar terjadi kembali. Ya geng, dan untuk rekomendasi umum untuk jangka pendek seperti trader mingguan maupun 2 mingguan maupun 1 bulanan ya. Di sini spekulasi akumulasi di bawah 1.500 sampai 1.520 rupiah per lembar saham. TP-nya di harga 1.600 sampai 1.600 rupiah per lembar saham. Untuk jangka menengah atau investor yield, ini hold untuk dividen dan potensi rebound ke 1.700 sampai 1.800 rupiah per lembar saham di akhir 2025. Untuk jika terjadi hal-hal yang kurang baik ya atau pasar yang bobrok di sini, untuk stop loss-nya di area 1.450 rupiah. Ini jika breakdown support jangka menengah. Nah, gimana nih teman-teman setelah melihat video ini? Tentunya kalian udah punya angan-angan ya, kapan di saatnya masuk. Jadi buat teman-teman nanti yang belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar juga ya. Buat teman-teman yang memiliki pendapat berbeda dan bertentangan dengan apa yang ada di dalam video ini, lo juga bisa tulis komentar di kolom komentar ya. Jadi by the way, buat lo pada yang pengen diprediksi ataupun pengen dianalisa saham tertentu, atau lo pengen request ya, intinya begitu, nanti lo bisa langsung aja komentar. The next video pengen dibahas dibedah saham apa nih yang kalian penasaran gitu loh, pengen invest di dalamnya tapi ragu-ragu. Nah, kita bakal bedah di the next video. Kalian komentar aja, komentar terbanyak bakal kita bedah rame-rame ya nanti. So by the way, sebelum kebablasan, kita bakal disclaimer dulu ya geng. Disclaimer, semua video yang ada di channel ini itu sifatnya informatif
Gua nggak pernah merekomendasikan lo untuk menjual, membeli, ataupun memegang saham tertentu. Jadi tetap lakukan research dan konsultasi dengan profesional sebelum kalian melakukan investasi. Gua nggak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat, pesan yang selalu gua tekankan di setiap video ya. Dengan saham kamu bisa mengalami keuntungan, ngeblank otak gua. Keuntungan bahkan bisa mencapai berkali-kali lipat. Tapi dengan saham juga kamu bisa mengalami kerugian, bahkan bisa mencapai 99%. Nah, jadi intinya sebelum kalian melakukan investasi, itu kalian wajib ngerti terlebih dahulu nih tentang kinerja perusahaan, kinerja keuangan, dan fundamentalnya ya. Biar ngerti gimana, biar paham cara menganalisa, cara memprediksi, biar ya nggak boncos gitu intinya. Jadi teman-teman nanti wajib subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar lo jadi smart people. Karena tujuan utama channel ini gue bikin adalah untuk mencerdaskan anak bangsa yang pertama. Yang kedua adalah membantu pemerintah mengentaskan angka kemiskinan. Jadi kalau kalian pintar, itu kemiskinan pasti turun tajam. Ya geng, gue mau pamitan dulu. Semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya ya. Pokoknya don't forget to view my next video. Don't forget to subscribe this channel. Jangan lupa like kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Gak usah like jika video ini gak bermanfaat ya. Ya geng, bye bye. See you next time and good luck.